Oke Fun People masih di Digi Fun Fest 2022 dan terima kasih tentunya untuk Mbak Agista yang tadi sudah menjadi moderator kita ya. Di dalam talkshow yang menghadirkan Mas Eros Parwita selaku founder dari The Investor dan juga ada Mas Rizaska Richel Yasvinza selaku Community Engagement Toko Kripto. Tadi yang bisa aku highlight juga, jadi untuk Fun People semuanya yang ada di sini atau yang menyaksikan melalui channel YouTube kita di Look Kreatif, ini penting banget ya untuk bisa mempelajari yang namanya instrumen saham tentunya sejak dini, sejak sekarang juga. Jadi makin awal itu makin baik tentunya, karena nanti makin lama makin besar keuntungannya gitu ya. Dan selanjutnya nih ya, tadi kan kita udah mengikuti ada talk show, kemudian ada juga performance dari Hammer Drum. Dan ternyata sekarang di tengah-tengah kita, ini sudah hadir, kita kehadiran bapak-bapak gaptek dari terminal. So, please welcome Arum Muduk. Selamat malam Solo! Sore ini ya, Digi Fun Festival 2022. Apa nih mas tagline-nya mas? Future is in your hand, bareng-bareng ya. Digi Fun Festival 2022. The future is in your hand. Masa depan ada di tangan kalian. Jadi apa yang kalian pegang ini menentukan masa depan kalian ya. Jangan salah pegang ya. Pegang yang bermanfaat, jangan pegang sabun. Oke sebelumnya tepuk tangan dulu buat ibu saya di belakang. Tepuk tangan dulu. Di belakang terminal ya. Jadi buat kalian dimanapun berada, sesibuk apapun kalian jangan melupakan kebaikan seorang ibu ya. Jasa-jasa seorang ibu. Karena apa? Tugas seorang ibu ini sangat berat bro. Apalagi setelah beliau melahirkan. Jadi beliau harus bisa membagi antara kebutuhan anak dan suami gitu kan. Coba kalian bayangin gitu ya. Tengah malam, anak menangis, merengek-rengek kehausan, diberi ASI biar tenang. Kemudian suami terbangun, merengek-rengek kehausan, diberitahu. ASINya antri bro. Senang sekali saya sebagai bapak-bapak gaptek bisa tampil di acara semutakhir ini ya. Tepuk tangan sekali lagi. Seneng banget. Saya ini gaptek banget teman-teman. Saking gapteknya ya, jangankan main Free Fire ya, main kalkulator aja saya kalah itu. Saya pernah main kalkulator, musuh saya keuangan keluarga gitu. Berat. Dan gini ya, ngelihat teman-teman muda ini saya seneng banget gitu ya. Kalian masih enak bro. Nongkrong masih nyantai lah ya, nongkrong masih rileks gitu ya. Jadi saya sudah menikah dan anak saya 2. Jujur setelah nikah ya, kebebasan saya terenggut gitu ya. Jam nongkrong mulai dibatasi. Kalau kalian masih muda enak nih, nongkrong jam 7 malam katakanlah. Pulang tahun depan gak masalah. Saya gak bisa bro, saya udah nikah dan istri saya agak protektif gitu ya. Jadi ketika saya nongkrong gitu, lebih dari jam 12 malam ya, saya ditelepon diancem gitu. Mas, mulai jam piro? Kowe randang mulai nglebok lanangan ki. Mau nggak mau kita pulang kan, takut gitu ya. Alhamdulillah sampai rumah nggak dimarahin. Dang turu, lanangannya wis lunga. Tepuk tangan gak apa-apa, santai.
Gak grogi sih, santai. Ini ya nongkrong tuh setelah nikah ya, nongkrong tuh udah nggak bebas lagi. Jadi buat kalian gunakan waktu kalian dengan sebaik mungkin ya. Karena jujur saya tuh sering keluar malam dan sering ditegur istri. Wong lanang ini nek nongkrong kok gayeng men. Sing dibahas apa tuh jane? Paling nggur gojekan, hai tanpa esensi. Nek ra enek sing serius rasa nongkrong. Nek ra enek sing serius rasa nongkrong, Bro. Hehehe. Ngerti ra konsepnya nongkrong? Nongkrongi santai, bahas hal-hal sing remeh-temeh, Bro. Kowe nek pengen sing serius kono ngikuti sidangnya Ferdi Sambo, Bro. Nongkrongi santai wae. Bahas hal-hal sing relate lah, sing keseharian lah kaya pekerjaan, hobi, hal-hal mistik, seks mistik. Santai-santai. Hal-hal sing relax, ora perlu bahas sing serius ya toh. Dan ketika nongkrong, satu lebih seneng ya nongkrong sama teman-teman yang usianya lebih muda gitu ya. Saya kan 36 ya, satu seneng sama ketika nongkrong teman-teman yang usianya di bawah 30 lah, 30, 25 hari gitu ya. Nggak, maksudnya usianya di bawah saya, soalnya ceritanya ini masih berapi-api, masih ngobrolin tentang mimpi, harapan, masih membahas hal-hal yang berapi-api lah. Soalnya kalau nongkrong sama teman-teman saya di tongkrongan yang usianya 36 ke atas, bahasnya bangsa penyakit, dioyak lesing, cicilan kur, ndeloknya gendaan ra masuk bro, konflik dok konflik. Jadi jenengke nongkrong karo cah nom-nom ini iki asik. Dan di tongkrongan, saya ini orang yang termasuk ini ya, mempunyai toleransi tinggi gitu ya. Jadi misalnya ada teman saya yang ngerokok, saya biasa aja. Kadang-kadang dia malah sungkan gitu, Mas aku ngerokok yang sampingmu ya, ra masalah. Saya merokok pasif, jadi dia nongkrong, saya dapat asapnya. Kadang-kadang saya juga peminum pasif. Dia yang minum, saya mabuk, dapat mabuknya. Kadang-kadang saya juga pembokep pasif teman-teman. Dia yang bokep, saya dapat suaranya. Cileke bro, cileke. Aso, itu tangan dulu dong buat Digivan Festival 2022. Dan ini ya, saya tuh nggak kurang setuju dengan statement orang tua kolot yang ngomongin ngegame marai goblok. Wis ra masuk bro, saiki bro. Itu sangat kolot sekali ya, jadi statement ngegame marai goblok ini wis ora relate. Buktinya apa? Saya nggak ngegame juga goblok. Santai. Jadi dulu waktu SMA saya sempet gak lulus SMA gitu ya. Jadi waktu ujian nasional nilai saya mengenaskan teman-teman. Nilai bahasa Inggris saya tragis. Nilai matematika menderita. Nilai bahasa Indonesia hampir gak ada harapan yang tersisa. Satu-satunya nilai yang menyelamatkan saya pada waktu itu nilai-nilai keimanan. Nilai saya merah semua gitu kan. Orang tua saya marah-marah. Hei Arum, ini kenapa nilaimu merah semua? Iya Pak, soalnya saya tertipu iklan rokok. Buktikan merahmu. Dan di sini ada yang udah nikah? Udah nikah? Masnya? Mas siapa namanya mas? Mas Tembuye. Masa Mas Tembuye? Aduh. Udah nikah ya? Gimana mas kehidupan setelah nikah mas? Asik ya? Saya kasih tahu nih. Salah satu hal yang ribet setelah nikah menurut saya adalah jagong teman-teman. Jagong itu adalah kegiatan yang cukup ribet gitu ya. Dulu waktu lajang enak. Kita berangkat jagong simpel, pakai baju batik, celana hitam, berangkat jagong biasa. Setelah nikah, apalagi kalau udah punya anak ya, jagong ini mulai ribet banget lah. Biasanya perempuan nih, dia tuh punya konsep yang namanya sarimbet bro. Sarimbet ini menurut gue masuk. Sarimbet adalah
salah satu kegiatan untuk menyamakan outfit. Biasanya kita dipaksa ya, kita ditindas. Yang sesuk jagong nganggo batik coklat. Oke lah batik coklat ya, aku coklat, bojoku coklat, anakku coklat, ketok elegan. Pernah waktu kuwi bojoku milih warna sing nggo aku ora masuk iki. Iso nganggo batik ungu iki. Bojoku ya ketok menarik, anakku menarik. Cuman aku kelambi ungu ketok kok Thanos, Bro. Ora masuk aku kelambi. Aku dan dia apa? Ora iki. Tak takoni kok kudu sarimbit ngopo? Ben kompak. Jagong ora perlu kompak, Bro. Jagong iki sing penting kowe nyumbang lebokke amplop. Kowe nek pengen kompak mending melu jalan sehat Anlil ya. Santai. Jagung ada kompak kok. Sama ini ya. Yang ribet, yang gak ribet juga sih. Ketika jagong ya. Itu adalah upaya laki-laki untuk memuliakan perempuan itu di waktu jagong. Jadi ketika jagong ya perempuan itu biasanya duduk manis, ngerungokke campur sari, mangan sego, nyicipi sop, karo ngrasake es krim. Wong lanang ngopo, Bro? Ngomong anak tidak. Anakku playon, ganggu sinoman, ngombe wedangi tamu liya, biak jarik manten, ngerobohke panggung. Wah, ra masuk iki ngopo to iki. Tepuk tangan dulu dong. Respect tipis-tipis. Kadang nggak sampai di situ. Kadang-kadang di parkiran, anak saya minta balon Iron Man, Bro. Dek ini wis lho. Dek ini wis balon Iron Man, kok jalan Iron Man meneh lho. Tak seneni kan. Waktu itu ada yang lunjak ning parkiran, ngerebut lahan parkir. Tapi akhirnya aku sadar kan ternyata emang tugas orang ayah emang iki ya, mengatasi anak sing rewel gitu ya. Karena aku rasa bayangin ketika sing rewel bojoku iki. Dadi anakku jagong biasa, mangan sego, ngombe sop, bojoku playon. Ya toh, ganggu sinoman. Ngombe wedange tamu liya. Biak jarek manten, ngerobohke panggung. Aduh. Iki lho, menikmati banget. Pindah jero we. Pindah jero. Dan gini teman-teman. Terima kasih dulu buat Digivan Festival 2022. Senang banget. Santai ini, santai ya. Main apa, Mas? Mobil. Ini kan acaranya Free Fire, Mas. Malah main game liane ngopo mending Tetris nih ya. Sedikit cerita ya teman-teman. Dulu waktu pertengahan 2015 saya ini adalah korban seminar motivasi ya. Jadi dulu saya itu adalah korban seminar motivasi, makanya dulu setiap kali tampil ya, materi saya tuh 50% motivasi dulu ya. 25% kata-kata bijak, 10% kata mutiara, 17,5% komedi, baru sisanya 2,5% untuk zakat. Dulu saya pernah dibohongin gitu ya. Jadi bukan dibohongin juga sih, saya yang ini ya, yang terlalu terbujuk gitu ya. Jadi pribadi yang biasa-biasa aja sama yang luar biasa itu beda, Bro. Bisa dilihat dari cara jalannya. Misalnya gini ya, kita tampilkan Arum Setiadi, ini yang biasa. Selamat malam di Digivan Festival 2022, ini yang biasa. Sekarang yang luar biasa. Kita tampilkan Arum Setiadi. Nah, kita udah berjalan pede seperti itu, ada orang yang ngatain, biasa wae Mas. Orang-orang yang ngomong seperti ini perlu dikasih motivasi. Jadi kita jalan, dia ngomong,
biasa wae mas. Hei, kalau bisa luar biasa kenapa biasa aja? Ya enggak? Kalian tahu kan Ariel, vokalis Benoa? Dia itu keren karena di panggung ngomong kalian luar biasa. Coba diganti, kalian biasa wae mas. Ramasuk loh gitu. Dan gini, setuju gak mas? Hari yang hebat itu berawal dari pagi yang hebat. Setuju gak? Dulu pernah ada lagu ya yang menurut saya ini sepertinya perlu dibenahi gitu ya. Coba kalian perhatikan lagu anak-anak yang judulnya Bangun Tidurku Terus Mandi bro. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku bantu ibu membersihkan tempat tidurku. Iya, kita telah liriknya ya. Habis mandi, nggak pakai baju, nggak pakai celana, gondal gandodok bisa bantu apa bro? Nggak bisa. Harusnya liriknya diganti. Habis mandi ku pakai baju, pakai celana baru bantu ibu. Harusnya seperti itu, harusnya ya. Dan ini harusnya dari awal liriknya diganti. Coba kalian lanjutkan ya. Bangun tidurku terus mandi. Ini berarti kan dia tidur di kamar mandi bro. Bangun tidur mandi, kan gak mungkin. Harusnya diganti. Bangun tidurku bangun dulu. Habis itu aku berdoa makasih ya Allah. Habis itu aku berdiri. Habis itu ke kamar mandi. Habis itu ku buka pintu. Habis itu ku tutup pintu. Habis itu ku buka baju. Habis itu terus sampai kiamat gitu ya. Liriknya nggak mendidik gitu. Harusnya diganti lah. Dan ini terakhir teman-teman. Buat kalian yang biasa game mungkin udah bisa mengendalikan emosi itu penting banget. Pengendalian emosi itu penting banget teman-teman. Karena apa? Orang yang nggak bisa mengendalikan emosi itu cenderung tolol teman-teman. Kalau ngomong nggak dipikir dulu. Jadi ini cerita ya, true story. Waktu itu adik saya masih SMA gitu ya. Dia sore gitu kan, hujan deras. Pulang sekolah harusnya jam 2, tapi karena hujan deras dia nekat pulang jam 3 kan. Sampai rumah saya tegur. Kok orang nunggu terang ngopo? Ya aku nunggu tekan jam 6 iso mati loh. Nunggu tekan jam 6 iso mati. Ikan ora mungkin bro. Jam setengah 6 pucet. Jam 6 mati kan ora mungkin. Seorang siswi meninggal karena menunggu hujan sampai jam 6 ora mungkin itu. Ada lagi teman saya anak kuliah, lagi ngerjain skripsi. Tiba-tiba mati lampu kan. Besoknya dia emosi. Ndek bengi, goro-goro gelangan, aku raiso ngopo-ngopo. Raiso ngopo-ngopo bro, kan ra mungkin bro. Ketal-ketil tok raiso nantian, gitu. Lagi nggarap ki. Nanti esok raiso ngopo-ngopo. Pernah waktu itu bapak saya bikin saya emosi gitu kan. Dia lagi buang hajat di WC. Saya juga kebelet kan, saya parani ya, saya datangi. Pak, ndang cepet pak gantian. Kosele. Siswe iki. Keliru. Keliru. Tepuk tangan dulu dong. Bukan bapak saya yang buang hajat. Waktu itu yang buang hajat saya. Saya lagi buang hajat, bapak saya dodok-dodoki. Le, ndang cepet le, kose pak. Jeneng jero ki. Bapak saya marah kan, gedor ya. Ndang cepet le, ngising kok setahun. Ngising setahun bro. Ngising setahun nih sak piro ya tuh. Bulan puasa kemarin saya dibangunin sahuran. Sahur le, cik ngising mbak. Ada lagi nih, gara-gara saya sering seperti itu ya, ada teman saya tuh yang emosi sama saya. Boh mas, ngomongan karo gue maredan. Omongan karo gue maredan. Kan ra mungkin. Mulai saya mas Harum, kan ra mungkin gitu. Sekian saya Harum jadi terima kasih.